Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu terus berlalu dalam hidup kita. Mari kita belajar selalu menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh mengalami sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mendoakan orang lain adalah hal yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar tentang mendoakan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang istimewa bagaimana ia mendoakan orang lain. Bukan pada saat ia dalam keadaan yang senang, tetapi justru pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, bahkan menyalibkan dia. Dan Tuhan mendoakan dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang mendoakan orang lain. Dari seorang yang berdoa bagi orang lain dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah sebuah peristiwa
yang sangat menyentuh hati kita. Bagaimana seorang perwira Romawi memperjuangkan kesembuhan dari hambanya. Mengapa saya katakan menyentuh? Karena pada zaman itu adalah zaman perbudakan. Seorang hamba nilainya tidak lebih seperti properti, di mana mereka banyak kehilangan hak, karena hak itu ada di tangan tuannya dan terserah kepada tuannya. Tetapi kisah ini, kisah yang berbeda. Ada seorang perwira Romawi yang terhormat memperjuangkan hambanya yang sedang sakit lumpuh dan sedang menderita. Saya percaya dia sudah menyediakan banyak waktu mencari tabib ke sana kemari untuk menolong hambanya. Dia telah menyediakan banyak waktu yang terbuang. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang dapat menolong hambanya itu. Namun saudara-saudara, pada kisah ini, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, melalui perwira ini, kita belajar bagaimanakah dia berdoa, dia memohon, dia bersyafaat bagi hambanya ini. Sehingga Tuhan memuji dia. Saudara, yang pertama, saudara-saudara, permohonan yang diajukan oleh perwira ini keluar dari hati yang mengasihi hambanya. Saudara, ini kejutan yang pertama. Saudara, bagaimana seorang perwira Romawi yang hidup penuh dengan masa-masa pelatihan yang keras, didikan yang disiplin, tindakan yang tegas, ketekunan, kesabaran, keuletan, ketangguhan. Tetapi dia bisa mengasihi bukan keluarganya saja, tapi dia mengasihi hambanya. Saudara-saudara, itu bukan kewajiban daripada Tuhan pada zaman itu. Tetapi saudara-saudara, perwira ini, dia memohon kepada Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus, karena dia didorong oleh kasih kepada hambanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki kasih yang seperti itu? Saudara-saudara, kasih yang seperti itu adalah kasih yang tidak memandang status, tidak memandang akan latar belakang seseorang. Tetapi kasih yang seperti itu, kasih yang tidak bersyarat. Itulah kasih ilahi. Kasih yang diberikan Tuhan kepada semua orang, siapapun dia. Saudara, ketika kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, belajarlah menaikkan syafaat karena kasih dan tidak memandang latar belakang orang itu. Tidak memandang status orang itu. Tetapi semata-mata karena kasih. Ini yang dilakukan oleh perwira itu ketika datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, permohonan kepada Tuhan dari perwira ini, dia pohonkan dengan kerendah hatian. Saudara-saudara, dari mana kita tahu, saudara-saudara? Saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia mau datang ke rumah perwira ini. Tetapi saudara-saudara, perwira ini menolaknya.
Bukan karena dia tidak sudi Tuhan Yesus datang. Tetapi dia berkata, dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Saudara, bukankah ini sebuah kejutan? Bukankah dia seorang perwira? Kalau kita melihat kata perwira di sini, saudara-saudara, dia adalah kapten dari satu pasukan yang berjumlah 100 orang. Saudara, jikalau seorang militer sudah dalam kedudukan sebagai kapten dari 100 orang, saya percaya dia mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik. Dia mempunyai kepercayaan kepada diri yang cukup kuat. Dan saya percaya dia adalah orang terhormat, yang dihormati setidaknya oleh anak buahnya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berkata kepada Tuhan, aku tidak layak. Bukankah ini sesuatu yang mengejutkan kita, bukan? Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia sebagai orang Yahudi. Dan bangsa Yahudi berada di bawah otoritas pemerintahan Romawi. Tetapi perwira Romawi berkata kepada Tuhan Yesus, aku tidak layak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perwira Romawi ini sangat-sangat mengenal siapakah Yesus. Kalau dia tahu bahwa militer ada otoritas, maka dia tahu Yesus memiliki otoritas yang jauh di atas dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa syafaat kepada Tuhan, saudara, mari kita sadar, Tuhan kita, dia jauh lebih tinggi dari hidup kita. Dia jauh lebih mulia dari diri kita. Kita adalah ciptaannya. Mari kita datang kepada dia. Betapapun kita orang terhormat, tetapi dia jauh lebih agung daripada kita. Saudara, mari kita merendahkan diri hadapan dia. Dan kita tahu, ketika dia berbuat sesuatu kepada kita, semua karena anugerahnya, bukan karena hebat dan gagah kita. Saudara-saudara, perwira ini tidak menganggap kebaikannya kepada hambanya itu menjadi sesuatu yang membolehkan dia tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapakah Yesus yang jauh lebih terhormat, jauh lebih berotoritas daripada dirinya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan dia. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, perwira ini datang kepada Tuhan dengan percaya kepada otoritas firman Tuhan. Saudara, ini kejutan yang paling besar. Kejutan yang ketiga. Saudara-saudara, dia berkata, aku tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumahku. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata, Tuhan, berkata-katalah, maka hambaku akan sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia seorang perwira Romawi. Dia bukan bangsa Yahudi. Tetapi saudara-saudara, dia percaya perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus tidak perlu datang, cukup hanya bicara. Saudara-saudara, bukankah hal ini memberitahukan kepada kita hanya perkataan Allah yang penuh kuasa, ketika diucapkan dia pasti terjadi dan tidak pernah tidak terjadi.
Disitulah saudara-saudara, Tuhan Yesus memuji perwira ini. Di mana tidak ada iman yang sebesar ini yang Tuhan Yesus temukan di antara orang Israel. Percaya kepada kuasa perkataan Tuhan Yesus. Atau percaya kepada kuasa kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah kita sebagai orang percaya yang kita katakan, saya percaya kepada firman Tuhan? Apakah sesungguhnya kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan penuh kuasa ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita? Ataukah kita menjadi ragu akan kuasa firman Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa bagi orang lain, dasar keyakinan iman kita ketika kita berdoa adalah firman Tuhan, adalah janji Tuhan, adalah pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah yang membuat kita menjadi seorang yang tekun berdoa bagi orang lain. Karena kita percaya firman Tuhan, ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, menjadi pendoa syafaat yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Ada satu teladan yang sangat baik yang kami belajar dari firman Tuhan. Yaitu teladan seorang perwira Romawi yang datang kepada Tuhan bersyafaat bagi hambanya. Tuhan tolong kami ketika setelah kami bercermin dari kisah ini, kami bukan saja tahu perbuatan terpuji daripada perwira Romawi ini, tetapi kami boleh meneladaninya menjadi seorang Kristen yang suka mendoakan orang lain karena kasih ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, ajar kami supaya kami datang kepadamu dengan merendahkan diri. Dan kami sungguh-sungguh percaya kepada janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami tidak pernah tawar hati ketika kami berdoa. Karena kami tahu ya Tuhan, kami begitu lemah. Sehingga kami seringkali menjadi tidak yakin akan apa yang kami doakan. Tetapi ya Tuhan, ajar kami mengenal Engkau, percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan orang lain, biarlah jadikan kami berkat bagi orang lain. Dan jadikanlah kami selalu memikirkan kepentingan orang lain dan berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.